Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pramudia Wijaya. Saya dari Kampus 1 Mercubuana, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, teman saya ini yang bernama Deswita Wulandari dari Kediri, yang bekerja sebagai buruh di gudang garam. Halo. Saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial ekonomi buruh pabrik rokok gudang garam di Kediri dengan narasumber teman saya sendiri, yaitu Deswita. Pabrik rokok gudang garam ini sudah berdiri sejak tanggal 26 Juni 1958 yang didirikan oleh Chua Chin Hyo atau Surya Wonowijoyo yang membeli tanah seluas kurang lebih 1.000 meter persegi yang berada di Jalan Semampir, Kediri, Jawa Timur. Surya Wonowijoyo adalah orang yang terkaya kedua di Indonesia pada tahun 2018, atau bos gudang garam ini memiliki kekayaan mencapai 133 triliun rupiah. Pabrik gudang garam ini saat ini sudah berjalan sampai 3 generasi. Di daerah saya, tepatnya Kota Kediri, banyak orang yang bermata pencarian sebagai buruh gudang garam. Seperti contohnya teman saya ini yang sudah bekerja di pabrik gudang garam kurang lebih 1 tahun. Dia sudah bekerja di pabrik rokok gudang garam sebagai tugas bekerja di bagian melinting rokok. Ini adalah potret dari pabrik gudang garam. Sistem kerjanya di pabrik gudang garam ini, kata teman saya, Deswita, setiap 1 hari karyawannya bisa menghabiskan kurang lebih 20 ton tembakau. Di pabrik ini ada 30.000 karyawan yang bekerja di bagian merapikan, menyiapkan, melinting, dan membungkus rokok. Dan Deswita salah satu dalam 30.000 karyawan tersebut. Ini adalah potret karyawan yang bekerja sebagai buruh di gudang garam. Penghasilan yang didapat dari Deswita adalah 300.000 per minggu. Ya, benar kan? Ya, benar. 300.000 per minggu. Untuk 1 bulannya jadi 1.200.000. 300.000 per minggu dikali 4 minggu jadi 1.200.000. Teman saya ini juga sering mendapatkan kompensasi berupa uang, makanan, dan kadang Deswita disuruh istirahat oleh pimpinan walaupun belum waktunya untuk beristirahat. Mungkin kejadian ini karena faktor umur Deswita yang terbilang masih muda dan pandangan pimpinan yang melihat Deswita masih anak remaja yang harus bekerja membanting tulang untuk keluarganya. Bener toh? Bener kan? Ya, benar. Nah. Untuk kondisi tempat kerja dan hubungan kerja. Untuk kondisi tempat kerja, menurut teman saya, pabrik gudang garam sangat bersih dan rapi. Karena di pabrik ini setiap seminggu sekali ya, Des? Ya. Seminggu sekali ada pengecekan barang-barang, mesin, alat, dan lain-lain. Setiap seminggu sekali barang-barang ini dibersihkan dan dirapikan kembali oleh petugas kebersihan pabrik gudang garam. Untuk hubungan kerja dengan karyawan lain, Deswita, teman saya ini pernah mengatakan kalau di pabrik ini masih ada perilaku senioritas, namun tidak dengan semua karyawan, banyak juga karyawan yang baik dengan Deswita dan tidak membeda-bedakan umur. Ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh pelaku, yaitu teman saya sendiri, Deswita. Untuk permasalahan yang pertama, Deswita merasa kalau penghasilan kerja di pabrik ini merasa kurang cukup untuk menghidupi keluarganya. Benar kan, Des? Ya. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu Deswita merasa takut dengan perilaku senioritas terhadapnya. Teman saya ini sering mendapatkan perkataan yang menyakiti hatinya, walaupun tidak dengan fisik, hanya dengan perkataan, namun Deswita merasa tersakiti dengan hal itu. Kan banyak tuh senioritas di gudang garam ya, Des ya?
Iya, banyak. Saya akan menganalisis permasalahan pelaku teman saya ini. Untuk permasalahan pertama ini yaitu soal penghasilan Deswita yang 300 per minggu atau 1.200.000 per bulan. Teman saya ini merasa dengan penghasilan segitu tidak cukup untuk menghidupi biaya ibunya yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan adiknya yang masih sekolah. Di pabrik ini, kenaikan gaji bisa didapatkan apabila sudah bekerja lama di pabrik ini. Benar nggak? Iya, benar. Padahal Deswita sudah bekerja di pabrik ini hampir setahun ya. Hampir setahun ya? Iya. Hampir setahun, namun masih belum mendapatkan kenaikan gaji. Hanya sekali dia merasakan kenaikan gaji pada saat masih bekerja 3 bulan awal lalu. 3 bulan. Untuk permasalahan yang kedua yaitu perilaku senioritas. Deswita sering mengatakan kalau karyawan yang bertindak seenaknya itu adalah karyawan yang sudah bekerja di pabrik ini. Karyawan ini mungkin merasa dirinya sudah lebih lama bekerja di sini daripada Deswita. Bener ya? Bener kan? Iya, benar sekali. Oleh karena itu, mungkin karyawan yang berperilaku senioritas ini merasa kalau dirinya lebih berwenang daripada karyawan baru, seperti contoh teman saya ini. Namun untungnya perilaku senioritas ini masih belum parah dengan fisik, hanya dengan perkataan yang seenaknya diucapkan tanpa memikirkan perasaan karyawan lain. Di sini saya sebagai Renaldi Pramudiwijaya akan memberikan solusi permasalahan untuk teman saya ini. Untuk solusi permasalahan yang pertama yaitu soal penghasilan, seharusnya pabrik gudang garam harus lebih sering memperhatikan tentang latar belakang karyawan masing-masing, kekurangan apa dan keluarganya di setiap karyawan gudang garam. Dan pabrik ini seharusnya sering memberikan bantuan kepada karyawan pabrik gudang garam seperti beras, gula, garam, atau sembako yang lainnya. Untuk setuju gak, Des? Iya, setuju. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan soal karyawan yang senioritas. Untuk senioritas ini seharusnya pabrik gudang garam menyeleksi dalam penerimaan karyawan baru, memilih karyawan tepat, disiplin dalam memilih karyawan baru. Selain itu, pabrik gudang garam seharusnya mendirikan organisasi pelatihan karyawan agar bisa memberikan motivasi dan pendidikan yang cukup untuk bekerja di pabrik ini. Setuju gak karo solusiku, Des? Setuju. Setuju, mantap. Sekian dari saya, Renaldi Pramudiwijaya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.